sore hari ini saya mengambil tema puasa, upaya kita untuk memaksimalkan kualitas hidup. Jadi ada enggak korelasi antara kualitas hidup kita itu dengan puasa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita akan bertanya sebelum kita memulai sebuah perilaku, terutama dalam ibadah yang kita lakukan. Pertanyaan ini penting karena setiap kita melakukan suatu amalan itu harus ada sebuah pertanyaan dulu. Kira-kira kita mau apa? Maka pertanyaan saya sederhana. Untuk apa kita berpuasa di bulan Ramadan? Atau dalam bahasa lain, untuk apa amalia Ramadan ini? Ya. Maka dari gambar ini setidaknya kita bisa memetakan daripada tujuan kita berpuasa. Yang jelas sebagai seorang yang beriman, kita ingin sukses dalam segala urusan. Urusannya tidak hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Nah, ketika kita berpuasa itu yang dominan itu urusannya apa? Seharusnya karena puasa itu ibadah, maka urusan akhirat lebih dominan gitu ya. Tapi juga tidak boleh meninggalkan urusan dunianya. Maka dalam beberapa pemetakan, setidaknya orang berpuasa itu orientasinya macam-macam. Ada orang berpuasa itu sekedar agar dia memiliki kekuatan dalam bahasa orang Jawa itu memiliki ilmu linuwih gitu ya. Kesaktian. Nah, itu dimasuki dengan cara berpuasa, atau yang sering kita dulu yaitu bersemedi atau bertapa. Jadi bertapa atau bersemedi itu puasa juga ya. Maka cerita-cerita dulu konon saja ya. Sunan Kalijaga itu mendapatkan gelar Sunan Kalijaga itu karena apa? Pernah dengar nggak? Tapi ini cerita lah ya. Cerita itu belum tentu benar apa adanya. Karena boleh jadi agar cerita itu menarik kan dibuat fiktif kan gitu ya. Jadi konon Sunan Kalijaga itu mendapatkan kedikdayaan itu dengan cara apa? Gitu ya. Sehingga dia mendapatkan gelar Sunan Kalijaga karena menjaga kali. Dengan cara apa? Bertapa gitu ya. Bertapa lalu mendapat ilmu gitu ya. Dia tidak makan, tidak minum, cuma tidak jelaskan berapa lamanya. Beda kalau Ashabul Kahfi itu jelas ya, 309 tahun di dalam gua. Dan ada juga 3 orang yang berada di dalam gua yang akhirnya dengan amalan itu dia bertawasul, dia bisa membuka pintu gua yang tertutup dengan batu. Itu kalau orang tidak punya kekuatan tidak bisa. Nah, cuma kekuatan itu nanti pahamnya beda-beda. Yang kedua, ada orang berpuasa itu karena untuk protes. Ibu kalau mau protes sama suaminya tidak mau ngomong sama sekali. Jadi puasa ngomong. Atau bahkan nggak mau dijawil sama suami. Ayah tidur sebelah sana, saya tidur sebelah sini. Puasa. Kalau perlu 2 bulan itu ya tidak memberi jatah sama suaminya. Ini puasa jangan ya. Puasa. Nah, itu puasa juga ya. Yang ketiga, nah ini yang bisa kita wujudkan dalam bentuk penelitian. Puasa itu, Bapak Ibu, kalau puasa itu menurunkan berat badan atau menambah berat badannya? Tenane, Bu. Puasa itu kira-kira bisa nggak menurunkan berat badan kita atau justru malah bertambah? Lihat saja konsumsi makan kita ketika puasa. Ya, berkurang atau bertambah? Yang tenan, Bu. Seharusnya berkurang, tapi kenyataannya konsumsi pola makan kita ketika berpuasa itu malah bertambah.
terutama Nuwun Sewu, bapak yang kena gejala gula tinggi dan diabetes. Itu kalau makan malam itu kan riskan ya, riskan. Makan malam itu riskan, karena biasanya kecenderungan kalau habis makan malam sebentar aktivitas terus ingin tidur kan ya, sehingga tidak ada kemampuan ya dalam tubuhnya itu untuk memproses makanan-makanan itu menjadi sebuah nutrisi. Nah, kalau pola makannya orang yang kena gula tinggi dan diabetes sama dengan orang yang tidak punya penyakit seperti itu, ini bahaya. Jadi puasa malah membahayakan karena bisa makannya itu malam atau siang. Malam kan gitu ya. Tapi ada hadis ya, tapi ini maudhu. Hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Masih ingat? Hadis maudhu itu adalah hadis la aslalahu, yang tidak ada sumbernya. Tiba-tiba muncul. Itu hadis maudhu. Tapi ada yang mengatakan ini hadis dhaif. Sumu tasyikhu. Ya. Pernah dengar ini ya? Sumu tasyikhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Tapi ini hadis maudhu, jangan digunakan di sini. Nanti terus dikaji. 10 pertama itu adalah detoksifikasi. Wah. 10 hari kedua itu adalah apa? Jadi pembersihan, kemudian cleansing. 10 ketiga itu adalah balancing. Itu kan ada istilah gitu ya. Ini istilah medis, detoxification, terus apa? Cleansing, terus apa? Balancing. Nah, jadi itu pakai hadis 10 hari pertama itu adalah berkah, 10 hari kedua adalah pengampunan, 10 hari ketiga adalah apa? Pembebasan dari neraka. Hadisnya itu dhaif ya, hadisnya dhaif ya. Tapi digunakan pendekatan medis. 10 hari pertama detoksifikasi. Racun-racun tubuh. Nah, itu jelas orang yang jarang berpuasa sunnah. Kalau Pak Karno sudah biasa puasa sunnah, 10 hari pertama atau 10 hari kedua selama Ramadan itu ya sama saja kemarin di bulan Syaban, di bulan Safar sama aja, apalagi Daud itu luar biasa ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang mulai kenal dengan puasa di bulan Ramadan itu 10 hari itu detoksifikasi, makanya berat sekali ya, aktivitasnya menjadi lemes gitu ya. Nah, baru 10 hari kedua cleansing. Mulailah dia dia bisa beradaptasi dengan puasanya. 10 hari terakhir balancing, terjadi keseimbangan. Cuma kadang-kadang 10 hari terakhir itu amaliyahnya itu enggak amaliyah menunjukkan kualitas puasa. Karena apa? Sudah lagi tidak menyapa masjid, tidak lagi sholat taraweh, tetapi aktivitasnya adalah jadi balancingnya itu balancing aktivitas konsumeristik, hedonistik, ini bahasa anak kuliahnya. Bahasanya Pak. Ya. Jadi bahasa 10 hari terakhir itu adalah menciptakan paradigma hidup yang sangat komersialistik dan hedonistik. Jadi yang spiritualistik itu menjadi perlahan-lahan mengecil. Padahal kalau 10 hari terakhir itu Nabi dan para sahabatnya gimana? Wah, spiritualitasnya tinggi ya. Bahkan mereka tidak pulang, bertahan di mana? Di masjid selama 10 hari. Nek pegawai kantoran tidak bisa. Pegawai proyekan tidak bisa. Karena banyak tender, banyak rekanan, banyak. Makanya supaya jenengan tidak terganggu itu umrah saja akhir bulan. Di akhir bulan 10 hari terakhir wes tidak ada yang hubungi umrah. Iya Pak Ali. Nah, kalau udah umrah siapa yang mau hubungi? Jangan diganggu ibadahnya lah gitu. Nah, kalian jangan mau betul-betul itikaf yang sebenarnya, bahkan mungkin itikaf ala Rasulullah. Ya sudah, umrah saja. Nggak akan ada yang ganggu jenengan. Ya, paling benar ya selfie itu. Nah, oleh karena itu berpuasa yang benar itu adalah bahwa puasa itu sebagai sarana untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
maka seseorang yang berpuasa seperti ini, maka dia akan mendapat berbagai keutamaan. Bahkan 1 hari saja dia berpuasa, dilakukan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari Allah, dari api neraka selama 70 masa, 70 musim. Sebagaimana hadis ayat Muslim yang kemarin sempat saya sampaikan, ma min abdin, ayo bareng-bareng. Ma min abdin, ayo. Yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Ini hadis harus hafal Pak ya. Ma min abdin, ya, ma min abdin yauman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Siapa saja yang berpuasa karena Allah, ya, 1 hari saja. Kita berpuasa nanti 30 hari. Ya, 1 hari saja, tapi niatnya karena Allah, taqarrub ilallah, bukan yang lain. Jadi ingin meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Allah jauhkan, ya, selama 70 tahun masa dari neraka. Padahal 1 masa di hadapan Allah itu, kalau kita anggap 1 hari ya, di hadapan Allah itu nanti pada hari kiamat itu seperti 1000 tahun ketika kita di dunia. Berarti itu baru 1 hari puasa. Kalau 30 hari puasa, luar biasa. Nah, mudah-mudahan puasa kita dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan, baik membatalkan puasanya maupun pahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu agar berpuasa mampu mendapatkan nilai yang seperti itu, maka ketika kita berpuasa maka harus puasanya itu berkualitas, ya, puasanya berkualitas. Jadi tidak sekedar kuantitas. Ya. Kualitas itu tergantung dari cara kita memulai. Nah, cara kita memulai suatu amal yang berkualitas, minimal kita harus bertanya. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang amalan yang kita lakukan. Dan itu sangat terkait dengan apa? Cara kita memahami hidup ini. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tergantung dengan cara kita memahami hidup. Jangankan ibadah, bekerja kita, pekerjaan yang kita geluti harian kita yang sesuai dengan tentu pilihan kita ya, itu pun juga sangat dipengaruhi dengan cara kita memandang hidup. Jangan itu aja, seorang istri ya memiliki hubungan dengan suami itu juga tergantung dengan cara dia memandang hidup. Makanya ada istri kadang matre ya, kalau nggak dikasih belanja sekian nggak mau gitu ya. Tapi ada istri yang kadang-kadang apa yang diberikan suami adalah sedekah baginya. Bu, apa yang diberikan suami kalau jenengan terima itu sedekah bagi suami jenengan. Nah, kalau jenengan misalnya memberi catatan sedekah suaminya, nah, berarti sedekahnya ada apa? Ada catatannya, tergantung catatannya. Nah, itu tergantung cara kita memahami hidup. Begitu pula seorang suami memberikan nafkah kepada istri itu tergantung pada cara dia memandang hidup. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tergantung cara kita memaknai hidup kita. Nah, hidup yang berkualitas itu harus ada sebuah komitmen dan harus ada sebuah strategi. Jadi tujuannya, strateginya harus jelas. Kita mulai dari mana, lalu untuk apa, kemudian mau kemana ibadah yang kita lakukan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Saya langsung aja berikan sebuah bocoran halus ya terkait puasa hubungannya dengan kita ya, puasa dan kita. Ini puasanya yang aktif, bukan kita yang aktif dengan puasa. Karena selama ini kan puasa itu akan memberikan manfaat kepada kita kalau kita aktif ketika memperlakukan puasa. Nah, ini kita akan diberi bocoran oleh Nabi bahwa puasa itu sudah bersolek diri. Sebelum jangan berpuasa, puasa itu sudah mempersiapkan diri.
Makanya doanya kemarin sudah kita sampaikan ya. Allahumma, masih ingat Pak? Salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa tasalamhu minni mutaqabbala. Itu ya. Jadi sebelum kita berpuasa, puasa itu sudah bersolek diri. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, hadis Tabrani. Hadisnya panjang, nanti bisa jangan cek. Bisa pakai Google ini ya. Sudah ada terjemahannya langsung. Apa kata Nabi? Hadis ini dinilai hasan. Innal jannata latazayyanu minas sana ila sana. Puasa itu, surga itu, ya. Surga itu selalu bersolek diri dari tahun ke tahun. Jadi surga, padahal surga itu kita dapatkan kapan? Saya mau tanya jenengan, surga itu disiapkan kapan? Hari akhir atau sekarang sudah disiapkan. Sudah disiapkan ya, tapi nanti kita masuki. Tapi tiap tahun dia bersolek. Bersolek itu Bu? Berhias seperti seorang ya anak perawan yang ingin diapakan? Dilamar seorang pemuda. Maka dia ketika pemuda datang, dia sudah bersolek duluan. Nggak mungkin mau ada seorang pemuda yang melamar terus dia pakai pakaian apa? Seenaknya. Pasti dia berhias dan bersolek diri. Begitu juga kalau jenengan Mas ya. Kalau mau melamar pasti bersolek dia. Nah, surga itu kata Nabi selalu bersolek tiap tahun ya, bersolek terus. Agar apa? Orang yang ingin mendapatkan surga itu apa? Merasa apa? Merasa nyaman dan senang, kira-kira begitu. Maka di hadis yang lain, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Loh, surga itu sudah dibuka loh. Nah, berarti kalau bukan Ramadan nggak dibuka, ya tetap dibuka gitu ya. Tapi peluangnya itu lebih besar, kira-kira begitu ya. Apa kata Nabi? Surga itu selalu bersolek dari tahun ke tahun li syahri Ramadan, terutama untuk bulan Ramadan. Nah, yang unik itu Nabi mengkaitkan surga itu dengan bidadari. Wa innal khuril in la tuzayyinu minas sana ila sana li syahri Ramadan. Bidadari surga itu ya bersolek terus tiap tahun ke tahun, terutama di bulan. Kira-kira seneng nggak jenengan Pak? Seneng nggak Pak jenengan? Ini bocoran halus ya. Mengapa harus kita kualitaskan ya? Ya begitulah kira-kira. Ya gambar ini tak tampilkan itu maksud saya, walaupun pakai cadar itu ya. Ya. Oh nanti kajiannya tanya sama suaminya. Ya. Kalau bidadari bersolek menyambut jenengan, terus saya sebagai istrinya dapat apa nanti ya? Yang jenengan harus bersaing dengan bidadari yang bersolek di bulan Ramadan. Masa bulan Ramadan kalah bersaing dengan bidadari yang disiapkan untuk suaminya? Fa idza dakhala syahrul Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, qalat al jannah, surga berkata. Surga kok ngomong. Ini jangan diartikan secara hakiki lah ya. Ini maknawi ya. Allahumma ij'al lana fi hadasyar min ibadika sukkanan. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai tempat tinggal bagi hamba-hambaku, di mana hambaku merasa nyaman ketika berada di surgamu ini. Kira-kira kalau surga itu nanti area kiamat, hadis ini berlaku enggak? Enggak berlaku gitu. Tapi hadis ini harus dimaknai maknawi, bahwa surga itu ya sudah terpampang di dalam hidup kita ketika kita berada di Ramadan. Nah, ketika kita berada di bulan Ramadan, surga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bulan ini untuk hamba-hambaku nyaman. Nyaman itu apa? Nah, berada di bulan Ramadan itu merasa enak. Begitu pula tahurul in, bidadari juga ngomong Bu. Nah, jangan cemburu ya. Allahumma ij'al ya lana fi hadatsar min ibadika azwajan. Jadikanlah aku istri-istri
di bulan ini kepada hamba-hambamu di bulan Ramadan. Jadi jangan wis dapat bidadari, seneng nggak? Seneng. Jangan dimaknai secara literal ya, nanti. Kalau nanti hadis ini tidak akan memacu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Gambarannya ini, gambarannya bidadari itu ya, fihinna khairatun hisan. Bidadari surga itu nanti cantik-cantik. Ya, cantik-cantiknya, sayang cantik-cantiknya, giginya seperti mentimun. Kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tuhadziban. Kadzalika zawwajnahum bihurin in. Semua nanti kita itu akan mendapatkan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ya. Nah. Bahkan kata Nabi, ini kata Nabi loh, bukan saya ya. Sekiranya salah seorang bidadari itu turun ke dunia. Sekarang bidadari turun loh, Pak. Ya, jangan saat berpuasa ini bidadari turun, ingin menjadi apa? Tadi ini bocoran halusnya, ingin menjadi istri kalian, istri kita. Seandainya bidadari itu turun dalam bentuk wajah yang nampak, berseri-seri nampak. Kalau berseri-seri kan enggak bisa, nampak. Jadi nampak di depan kita, saat kita bercermin di depan itu ada bidadari. Kata Nabi, ia pasti menyinarangi langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi itu dengan aroma yang harum semerbak. Wis Pak Rozak iki nek peda motoran, nek ngarepe ana wong wedok nggo minyak wangi sing masyaallah gitu ya. Sampai ujung sana itu enggak hilang-hilang. Iki ayo tenan to ora gitu. Guyon Pak ya, guyon halus. Ya. Nah ini ibu-ibu ya, kalau keluar ya jangan terlalu pakai yang terlalu harum-harum gitu ya, khawatir yang di belakangnya itu loh ya. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia itu baru tutup. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, hadis ini sahih ya. Seandainya turun tenanan tuh kira-kira gimana? Geblak gitu ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mewujudkan agar puasa kita berkualitas, agar mendapatkan apa tadi yang pertama? Surga. Yang kedua dapat bidadari, apalagi itu di dunia ya. Nah, agar kita berkualitas maka jadikanlah puasa itu, ini nanti akan saya sampaikan dalam materi saya saat on air di radio ya, ngaji ini. Tapi saya nanti tidak fokus di ini, saya hanya menyampaikan hadisnya aja. Bahwa ketika kita berpuasa itu orientasinya harus kita arahkan agar kita mendapatkan tiupan apa? Tiupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiupan itu begini loh, Pak. Ibarat pelembungan balon itu, kalau jangan tiup gimana, Pak? Ada 3 model balon itu kalau ditiup. Yang pertama apa, Le? Ditiup langsung bled. Begitu kan ditiup Ramadan bledos, artinya menolak. Menolak. Ada ketika ditiup balonnya memang membesar, tapi lama-kelamaan apa? Kenapa? Anginnya hilang. Nah, jangan gitu Ramadan itu. Disebul oleh Allah, awal-awalnya begitu semangat, pertengahannya hempes. Nah, ada yang balon yang ketiga ini. Nah, dia selalu terkonek dengan sumber apa? Sumber arus utama. Sehingga dia tidak akan mengalami apa? Perubahan. Ya kayak Pak Agung ya. Ya. Komputer di rumah sakit dengan HP jenengan selalu terkonek. Begitu ada masalah langsung apa? Terkonfirmasi. Ya gitu. Jenengan yang punya akun virtual M-Banking siapa ya? Itu kan terkonfirmasi kalau ada apa? Saldo masuk atau keluar, saldonya berapa? Terkonfirmasi itu. Berapapun yang kita gunakan selalu terkonfirmasi. Kira-kira jangan mau, Bu. Berapa rahmat Allah itu selalu terkonfirmasi dalam kehidupan kita? Mau nggak? Mau.
mau kan gitu. Nah, jangan-jangan baru dikasih rahmat, wah hilang habis saldonya. Nah, ini terkonfirmasi terus ya. Nah, rahmat Allah seperti itu kata Rasulullah, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Yusibu biha may yasha min ibadihi. Hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Nah, sekarang siapa hamba-hambanya yang dikehendaki itu? Satu, yaitu hamba-hambanya ketika berpuasa menjadikan puasa ini penuh makna. Ya, puasa penuh makna. Penuh makna itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nanti jangan baca sendiri. Puasa itu untuk mempertegas keimanan kita. Puasa itu harus menjamin perolehannya. Apa itu? Ketakwaan dan kesadaran diri. Puasa itu harus mampu mensucikan jiwa kita. Yang keempat, nah ini Pak. Ini Pak, ini yang kadang-kadang sulit ya. Bahasanya ilmu natif atau dalam bahasa yang lain tadi loh, balancing ya. Ada pencerahan batin. Ketika kita beribadah semakin lama semakin nikmat atau semakin berat? Ya Pak. Puasa hari ke hari ini semakin berat atau semakin nikmat? Urung-urung dielingno puasa tinggal 29 hari. Aduh, ya bagus memang untuk mengingatkan puasa tinggal sebentar, maka kita terus gitu. Tapi kadang-kadang terus orang itu kan gini, ya Allah saya suwi banget gitu ya. Ada sisi positif, sisi negatifnya tergantung pemanaan ya. Nah yang kelima ini Pak, preservatif. Sampai mari poso 30 hari, ora poso besok gimana kira-kira? Setelah Syawal gak poso kira-kira pripun? Aku wis poso 30 hari kok. Saya kira poso lah. Mau aku tetap poso. Nah, itu ya. Jadi membiasakan amal yang pernah kita lakukan 1 bulan penuh menjadi kebiasaan yang terus kita jaga. Nah, ini yang sulit itu yang terakhir ini, ya. Ini namanya puasa penuh mana, ya. Berat tuh Bu, ya. Kalau ndak makomnya khos bil khos kata Imam Ghazali, khusus di atas khusus atau puasa yang penuh makna gitu ya. Ya. Yang ketiga, nah ini agar puasa itu bisa mendapatkan tadi 2 hal tadi. Jadikanlah Allah bangga dengan ibadah kita, Pak. Jadikanlah Allah itu bangga dengan ibadah kita. Selama ini kan kita bangga duluan, padahal Allah belum tentu bangga, kan gitu ya. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa ibadah kita baik itu yang menilai orang lain atau diri kita? Orang lain, walaupun kita tidak membutuhkan penilaian orang lain. Nah ini yang menilai Allah. Allah itu bangga dengan ibadah kita, digambarkan dalam sebuah hadis itu. Ini hadisnya. Saat kita berpuasa, Allah itu ingin melihat tanafus. Apa Pak? Tanafus. Ini sering saya sampaikan. Tanafus itu apa? Tanafus itu diambil dari kata tazan tafa'al. Jangan tahu artinya ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong menolong. Kalau saling berkenalan namanya apa? Ta'aruf. Ya. Kalau saling melindungi namanya apa? Takaful. Ada ta'awun, takaful, ta'aruf. Ya, itu salah satu di antara syarat kita bisa berukhuwah ya. Ta'aruf, terus ta'awun, terus ya, itu ya. Nah, ini ada tanafus, saling. Dari kata anfus, anfus itu artinya apa? Anfusakum, jiwa kalian. Tanafus berarti apa? Saling apa? Saling di antara kita itu menunjukkan egonya. Tapi egonya di hadapan Allah loh ya, bukan ego sama manusia. Jadi kalau sop pertama ini Pak Karno, saya enggak mau. Besok harus saya yang di sop depan. Masa di PKB Pak Karno. Nah, itu tanafus. Ya. Sing adzan Pak Karno, sing qomat Pak Karno, sing apa? Sing ngimami kabeh di PAPE, sehingga nanti di hari kiamat Pak Karno itu sudah dikenali lehernya
panjang. Orang yang ahli adzan itu dan qomat itu lehernya panjang. Maksudnya itu identitas secara pribadi itu kelihatan. Makanya biar tidak diambil dia semuanya, di antara selalu celah yang kebaikan yang bisa diambil dibagi saya ambil. Nah, apa? Yes, Pak Korong imamnya, aku sing adzan dan qomate. Kira-kira begitu ya. Jangan diambil semua, ya. Ya, dibagi-bagi kebaikan. Tapi biasanya orang itu kan berebut untuk apa? Saling tanafus. Jangan bisa buka nanti di hadis ya terkait dengan ahli dusur. Apa Pak? Ahli dusur. Ya, nanti ketik aja ahli dusur. Nah, ya, dhahaba ahli dusur bifuduli amalihim. Orang-orang kaya itu ya mengambil semua jatah kebaikan dengan amal-amal mereka. Lalu orang-orang miskin apa? Protes kepada Nabi. Nabi enak jadi orang kaya. Enaknya gimana? Saya ini mau sholat, tapi ternyata orang-orang kaya ya sholat. Nah, emang apanya? Ya enak. Biasanya yang rajin sholat ini kan ya orang-orang miskin gitu. Orang-orang sholat itu sibuk dengan apa? Bisnis mereka gitu. Kami ini Nabi ya, puasa, orang-orang kaya juga puasa. Wah, terus maunya apa? Enak gitu. Kami ini mau berhaji, kami nggak bisa haji, orang-orang kaya. Kami mau umroh, nggak bisa umroh Nabi. Orang-orang kaya tiap hari, tiap tahun bisa umroh. Ya kamu ambil pahala-pahala yang sama dengan haji dan umroh. Ya diperdebatkan kemarin, yaitu apa? Salat suruk ya, pahalanya seperti, bukan menghabisi, seperti. Nah, orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami orang miskin bisa enggak? Apa kata Nabi? Fi kulli tahlilatin shadaqah, tahmidatin shadaqah, tasbihatin shadaqah, ya. Tahlilatin shadaqah. Bahkan kata Nabi, ala amru bil ma'ruf shadaqah, wa nahyu anil munkar shadaqah. Bahkan ini wa fi wat'i ahadikum shadaqah. Di dalam kemaluan suami itu ada sedekah. Nah, tanafus ini harus kita apakan? Tampakkan. Ada yang bayar, ada yang tanpa bayar. Yang bayar sedekah tadi, yang nggak bayar apa? Ya sholat, ini ya, puasa, dan amal-amaliyah kebaikan-kebaikan, amal utama di bulan puasa. Kalau itu yang kita lakukan, kata Nabi, wa yubahi bikum malaikatahu, maka Allah akan membanggakan kalian dan kalian akan dipamerkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Bayangkan, malaikat itu makhluk kurang apa, Pak? Kita ini lebih baik malaikat atau malaikat lebih baik dari kita? Kita ini dibandingkan malaikat itu lebih baik malaikat atau kita lebih baik dari malaikat? Tapi Allah mengatakan, kat malaikat deloken niki hambaku. Jare malaikat, nis ngene iki wis biasa Allah aku, tapi iki deloken hambaku. Deloken itu ya. Akhirnya apa? Malaikat melaporkan setiap amalan kita, terutama adalah ya fil awakhir finis fil lail awakhir, separuh malam yang terakhir. Itu semuanya dilaporkan amalan-amalan kita terkait kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mulai pagi sampai malam. Laporannya baik-baik saja. Wah, gitu. Maka kata Rasulullah, Allah min anfusikum khairan. Maka tampakkanlah di hadapan Allah kebaikan-kebaikan. Fa inna saqiya man hurrima fihi rahmatullah azza wa jalla. Orang yang mendapatkan celaka itu adalah orang yang tidak mau menangkap rahmat Allah azza wa jalla. Nah, ini ya. Nggak bisa begini itu nggak bisa jelas ya. Untuk dibanggakan Allah itu nggak bisa ya. Nah. Ini gambarannya aja. Nah, untuk seperti itu kuatkan niat kita ya, niatnya dikuatkan. Niat berpuasa dan niat melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan puasa. Bahkan kata Nabi ya, malam yusabbit asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Makanya orang-orang dulu ya mengajarkan kita, karena kita masih mu'alaf ya, diajarkan doa apa? Niat puasa. Nawaitu shoma ghadin.
Padresari Ramadhana lillahi ta'ala. Nah gitu ya. Ya. Itu karena mengajari kita agar punya niat ya. Tapi apakah diucapkan, nah itu lain ya. Tapi kalau sudah agamanya bagus kan nggak perlu diajari lagi. Ya. Ya, itu seperti anak yang baru belajar naik sepeda motor, sepeda ontel diajari. Nek wis pinter nggak usah diajari. Jadi niatnya sudah nyetel ya. Ya. Niat itu penting, maka harus kita persiapkan dan kita selaraskan ibadah kita dengan Ramadan. Karena niat itu memiliki 4 fungsi sekaligus. Yang pertama, melahirkan keyakinan. Ya, keyakinan. Yang kedua, melahirkan kekuatan. Yang keempat, ketiga, melahirkan keseimbangan. Nah, ini yang terakhir ini. Achievement, melahirkan pencapaian secara optimal. Itu niat itu ya. Nah, kajiannya panjang, kalau saya bahas ini nggak habis-habis. Hati-hati virus niat ya. Biasanya orang berhenti ya ketika beramal itu gara-gara apa? Niat. Jadi niatnya itu menjadi kita berhenti. Yang kedua adalah bergeser dari keinginan semula karena ada pengaruh dari luar. Kebetulan temannya itu kalau pagi ngejak ngabuburit, kalau sore juga ngajak ngabuburit ya. Dan itu tiap sore ngabuburit terus. Dan yang ketiga, nah virus niat itu adalah memunculkan keraguan terhadap suatu amalan. Orang bener itu, nah, gitu ya. Nah, itu ya. Yang terakhir, ini Bapak Ibu ya, jadikan puasa untuk memperbaiki kualitas diri. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu agar menjadi lebih apa? Lebih baik ya, lebih baik. Lebih baik dari hal apa? Nah, lebih baik dari sisi Allah dan lebih baik dari sisi manusia. Dalam pandangan Allah kita menjadi lebih baik, dalam pandangan manusia kita menjadi lebih baik. Dalam pandangan Allah apa yang lebih baik? Iman kita, takwa kita, dan ihsan kita. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin sudah secara eksplisit sudah kita bahas ya. Yang kedua dari sisi manusia ya, indan nas ya, di hadapan manusia itu menjadi lebih baik, termasuk juga makhluk-makhluk selain manusia. Saya percepat aja tanya jawab. Nah, di sisi manusia itu Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika kita berpuasa itu kemampuan bertakwanya semakin kuat. Ya. Tentu nanti indikatornya banyak, pembahasannya panjang lebar. Dan di sama manusia menjadi orang yang lebih bermanfaat. Khairun nas anfahum linnas. Maka Rasulullah itu sangat dermawan sekali ketika berada di bulan Ramadan. Nah, ini gambarannya takwa ya. Ya. Nanti aja kapan-kapan dibahas ya. Akidahnya semakin kuat, amal solehnya semakin membaik, ya, dan tingkat ihsannya, ya, itqannya. Ihsan itu adalah manfaat di balik ibadah yang kita lakukan. Itu terasa sekali. Nah, itu ihsan. Jadi kalau jangan beribadah kok ndak, aku ibadah bertahun koyo ngene ya, berarti tingkat ihsannya itu biasa-biasa. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan semakin meningkat kualitas hidup kita, di samping tentu kuantitas ibadah yang kita lakukan. Barangkali ada yang ditanyakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.